Terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang kita buka sesi Q&A bagi penonton YouTube dan juga mahasiswa yang hadir di sini. Saya berikan kesempatan pertama untuk mahasiswa terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Selamat malam para narasumber, host dan teman-teman mahasiswa sekalian. Saya Ahmad Syauki Hafiz, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak Refli Harun selaku pengamat politik. Kita tahu bahwa isu mengenai soal ijazah ini bukan hanya soal pengadilan aja, tetapi sudah menjadi obrolan yang sangat viral di media sosial. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana Bapak menilai peran media dalam membingkai kasus ini agar kita sebagai publik itu tidak terjebak dalam disinformasi, hoax, dan teori konspirasi yang tidak mendasar. Karena sekali lagi Pak, isu soal ijazah ini seperti tidak ada habisnya atau tidak ada titik temunya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya harus berikan tambahan informasi. Bang Refli hari ini hadir, kami undang sebagai kuasa hukum dari Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Oke, baik. Mungkin dijawab singkat karena ini sepertinya ada dari yang harus sini dijelaskan juga. Kasus ini ada dua aspek. Aspek politik, sosial politik, dan aspek hukumnya. Nah, kalau Anda ingin aspek sosial politiknya, unfortunately, saya tidak dalam kapasitas itu untuk menjelaskan. Walaupun bisa juga sih menjelaskan. Nanti setelah selesai ini saya jelaskan aja. Ada sesi terpisah ya? Karena saya diundang sebagai, bukan ahli hukum juga, tetapi sebagai lawyer, sebagai penasihat hukumnya Mas Roy dan Dr. Tifa. Ya saya kira saya harus tahu batasnya lah, gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, baik Bang Refli, terima kasih. Kita langsung masuk pertanyaan dari penonton YouTube CNN Indonesia. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini ada pertanyaan terkait pemanggilan jurnalis TV oleh penyidik terkait kasus ini. Ada 2 jurnalis TV yang kemudian dipanggil, satu diperiksa hari ini, satu lagi mungkin dalam 1-2 hari ke depan. Silakan. Ya, itu bukan bahan yang aneh ya. Oke. Yang dipanggil itu pasti saksi yang dikatakan oleh saksi yang lain bahwa ini Pak, ini saksinya ini. Penyidik pasti akan panggil itu. Gitu. Jadi itu baru wajar ya, karena kasus ini kan menyangkut dengan orang-orang yang tampil di TV, kemudian siapa yang ngomong gini. Jadi pemanggilan itu penyidik sekarang ini ya, itu pasti berdasarkan daripada kesaksian orang lain yang mengatakan Pak saksinya ini, kemudian penyidik manggil gitu. Kira-kira gitu jawabannya. Oke, baik. Ini sangkut pautnya juga kan ada 35 video sebagai barang bukti itu. Ya salah satunya ada di ILC, ada di Rakyat Bersuara. Pada saat itu juga saya waktu di ILC ya kan ada juga tampil dengan Mas Roy ini yang dimintakan juga sebagai saksi pada saat itu. Dan juga beberapa teman Lecu pada saat itu sebagai penonton pun juga ada diminta hadir sebagai saksi. diminta sebagai saksi juga. Itu menjelaskan semua. Dan nanti juga dari Rakyat Bersuara juga pasti Mas Aiman itu juga pasti diperiksa untuk itu karena ada berkaitan dengan tayangan programnya program ya. itu. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan. Ini adalah serangan terhadap produk jurnalisme ya. Karena putusan MK terhadap produk jurnalistik itu tidak boleh dipidanakan. Karena begini, kita berdebat ya dalam Rakyat Bersuara, dalam head to head dan lain sebagainya. Sering sekali debat itu out of control, kan begitu. Coba bayangkan, setiap kita melakukan sesuatu tiba-tiba ditunggu kelemahan kita untuk dilaporkan kepada pihak penyidik atau pihak kepolisian. Dia lakukan tuh sama Meka Sinaga untuk melaporkan saya. No, itu bukan saya itu. Jadi gini, ya kan, karena itu kita harus bedakan antara statement dan perbuatan. Kalau statement sama perbuatan beda. Nah, karena itu menurut saya ini kan serangan yang serius terhadap jurnalisme. Kalau setiap orang kemudian bisa dicari kelemahannya ketika dia bicara, lama-lama nggak ada lagi talk show seperti ini. Ngapain saya datang ke talk show untuk menyerahkan leher saya, lalu kemudian dicari kelemahannya, tiba-tiba saya dilaporkan ke polisi. Saya sudah dilakukan itu, sama orang yang sama, yang kurang ajar itu, melaporkan, mensomasi, lalu kemudian nggak tahu apakah dia akan melaporkan tidak. Karena begini. Siapa orangnya Bang? Siapa makanya? Farhad Abbas. Ini saya mau marah gitu, tapi saya kan harus pikiran saya kan harus jernih kan di dalam hal ini kan. Jadi Anda ya, kalau tidak bisa berdebat berargumen ya dari sisi ilmu pengetahuan, jangan bikin hoax-hoax. Berhadapan sama saya, ayo debat masalah hukum. Anda kan a lawyer. Baik. Gitu loh. Baik. Kami juga mengundang Farhad Abbas sebenarnya malam hari ini, tapi tidak bisa hadir di Head to Head with Elvira. Saya ke pertanyaan selanjutnya untuk Mas Roy. Ya.
dari Deden BG Palopo 9678. Pertanyaannya, Mas Roy, kalau memang Tifa itu ahli dalam meneliti perilaku, kenapa tidak meneliti perilaku ataupun wajah Rismon sejak isu ijazah Yamaguchi-nya diungkap oleh Bang Andi Aswan? Ya, itu yang saya tahu memang akan dilakukan juga oleh Dr. Tifa. Karena memang Dr. Tifa itu ahli neuroscience. Jadi memang dia meneliti tentang perilaku seorang berdasarkan neuronya, berdasarkan otaknya, berdasarkan sarafnya, dan kebetulan saya agak mengerti apa yang dilakukan dokter. Karena kebetulan almarhum ayah saya itu dulu dokter ahli syaraf dan jiwa yang meneliti kayak gini nih. Ya, jadi dia menggunakan analisis neuropolitika. Ya, jadi artinya dia akan meneliti ya orang-orang yang kemudian pikirannya nggak jelas kayak, dan Rismon insya Allah akan diteliti. Dan ini kesempatan yang baik, saya sekaligus tadi menyampaikan pesan juga, hati-hati ya, bahwa betul bahwa Rismon kemarin sempat bilang sesuatu, tapi sekarang beredar hoax dengan teknologi, dengan AI, dengan artificial intelligence, itu bisa pakai reface, bisa pakai deepfake, yang seolah-olah ini Rismon sebut ada tokoh ini ya, mantan wapres ya, Pak Yusuf Kalla terlibat ijazah. Ini kan jahat banget. Dan ini bukan Rismon yang mengatakan. Ini hanya karya AI. Bahkan sekarang ada teman-temannya Mbak Elvira ya, yang ada di stasiun TV sebelah ya. Sekarang juga dibikin AI-nya ya. Nah, ini ya. Jadi seolah-olah mereka-mereka itu menyiarkan pemberitaan. Padahal itu bukan. Jadi hati-hati, bisa juga nanti Mbak Elvira juga dihoaxkan. Makanya saya bilang nih, orang-orang yang tergabung dalam Ceboker Nusantara ini, ya ini kelompok ini memang parah banget ya. Karena mereka menyebarkan itu jelas hoax, tapi kemudian diglorifikasi, kemudian dilakukan amplifikasi. Banyak banget nih orang-orangnya nih, ya, dengan pertanyaan, dengan orang-orang kayak gini, terus ini kemudian menggemparkan, kemudian Rismon beberkan rekaman. Mana ada rekamannya? Ya, kemudian ini Rismon bongkar. Rismon tuh tidak ada Rismon yang mengatakan itu, kecuali besok dia konferensi pers, dia mengatakan itu, baru nanti masuk ke statementnya Mas Refli tadi. Oke, Bang Andi besok mau ketemu Bang Rismon, mungkin mau ada konferensi pers. Kita tidak pernah mendengar pernyataan ini Rismon. gini. Iya. Giliran aku ya. Jadi begini, ya, saya ingin bertemu dia mewakili dari teman-teman seluruh relawan itu, ya. Biar bagaimanapun kita juga harus ada suatu secara emosional, ya, secara face to face dengan dia. Bagaimana ya dia mau melakukan RJ itu, apakah dari pribadi atau dari tekanan, salah satu. Ya, soal yang isu-isu aja itu. Dan yang kedua adalah ya saya perlu mengatakan bahwa itu saya apresiasi. Kalau itu dia lakukan betul, karena sosok dia yang mengatakan bahwa dia ilmuwan itu, setiap ilmuwan pasti ada salahnya juga dalam suatu penelitian. Dan dia berani mengatakan bahwa saya salah dalam penelitian itu, dan itu ijazahnya asli, dan itu tidak main-main, karena dia harus mendongkrak dirinya dia. Ya, pasti dia akan juga dicap pengkhianat di jidatnya itu oleh mereka semua kan. Tapi buat kita itu adalah seorang gentle dibandingkan dari pakar teletabis. Ya, jadi intinya di sini adalah kita ingin menjalin suatu pertemanan seperti itu ya. Artinya kami relawan semua ya tidak mempermasalahkan apa yang telah terjadi. Termasuk berarti Bang Andi kan waktu itu sempat melaporkan Bang Rismon soal ijazahnya Bang Rismon. Artinya itu ada juga ada 2 LP ya. Itu tetap lanjut atau gimana? Kalau masalah hukum itu tetap lanjut, ya ini kan berbeda dengan kasusnya Pak Jokowi ya, yang di RJ ini. Kalau kita ini ada kriminal untuk masalah itu. Ya itu tetap jalan, tetap berproses untuk kita. Kan hukum kita tidak bisa ini kan. Ya, tetap berjalan. Tapi kita itu berarti itu tidak ada RJ ya? Berarti Ya. Bang Andi tetap bersikeras? Bukan bersikeras kita. Ya, saya mesti garis bawahi tidak bersikeras. Biarlah itu berproses. Ya, itu biar berproses saja. Jadi yang kita perlu di sini garis bawahi adalah apa yang dilakukan oleh Rismon ini kita apresiasi, dan kita sebagai seluruh relawan Pak Jokowi ini ya mendukung penuh yang namanya restoratif justice ya yang telah diberikan oleh Pak Jokowi dan teman-teman kita yang lain dari Lecu, Andi Kurniawan, kemudian dari Maret ya untuk keluar SP3 itu. Dan fokus pada kita adalah P21, kemudian fokus di pengadilan, dan kita buktikan kita gaspol untuk itu. Baik. Itu tadi pertanyaan dari Eri Padi Jaya 1699 terkait laporan Bang Andi, berarti tetap lanjut ya. Sekarang saya ke Anda, ada pertanyaan dari Sepatu Kaca 14. Bang Lecu, apakah masih terbuka peluang RJ untuk tersangka yang lain, Kurnia, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah?
Sementara tutup aja dulu Mbak. Semua. Semuanya. Ya, terutama yang Roy 0 besar ini. Saya tutup, saya kubur. Nggak usah pakai Ya, FC, kita nggak saya perlu maaf, kubur. Jokowi Ya. yang minta maaf Pintu ke rakyat tutup. Indonesia. Itu yang Pintu tutup, jendela tutup, Ngapain semua. nggak Ini tutup 0 besar itu? ini Mbak. Aduh. Ya, Ini halo, pengacara 0 halo besar, Roy. ini pengacara 0 besar ini Roy, kayak kamu itu. kau 0 besar. Iya, nggak Ya, ada 0 besar. kau sudah tidak Pengacara ada yang 0 bisa kau besar. sampaikan ya. Nggak 0 besar kau. Yang pengacara 0 Rizwan besar sudah kayak ini ngomong bohong. ijazah Jokowi Bohong. asli. Nggak Ya, ada. Kau yang palsu. Nggak ada. Ya, Roy, Mana kau yang nggak palsu. ada. Oke, Nggak ada. baik. Ini besar palsu. kau, ya, Baik. Roy. Ini palsu Nol besar ini. kau. Dokternya juga cuma Roy, nasi. 0 Dokternya besar juga cuma kau, nasi. Roy. Oke, Bang Jangan Leju. persiapkan Oke, diri, baik. dokternya Kami akan cuma kembali nasi. saat lagi usai Aku jeda. ada Tetap nasi, bersama Roy. kami di Nol Advent. besar.